Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NIM 1906030047. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan makalah kami tentang manusia dan kebutuhan doktrin agama. Adapun poin-poin yang saya sampaikan, yang pertama, apa sih agama dan bagaimana perkembangannya? Yang kedua, bagaimana kebutuhan manusia terhadap agama? Yang ketiga, apa sih fungsi agama dalam kehidupan manusia? Agama berasal dari bahasa Arab, asal kata ad-din, artinya kepatuhan, kekuasaan, atau kecenderungan. Agama secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, gabungan dari a artinya tidak ada, kemudian gama artinya kacau. Jadi, orang yang memeluk agama kemudian mengamalkan apa yang diperintahkan oleh agamanya, maka hidupnya tidak akan kacau. Kemudian orang Islam, hidupnya itu tidak boleh mengalami yang namanya kekacauan atau kegalauan, karena yang kita miliki ada Allah Subhanahu wa taala. Jangan galau. Ketika kita galau, maka mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, agama adalah sesuatu kepercayaan, keyakinan kepada yang mutlak, yang dimana keyakinan tersebut dianggap paling benar, karena dengan agama bisa membuat hidup kita menjadi berubah. Yang dulunya tidak baik, ketika agama Islam, yaitu hidupnya akan menjadi baik dan menjadi lebih baik. Kedua, yaitu agama dan perkembangannya. Daerah yang pertama kali di Indonesia yang memeluk agama Islam yaitu daerah Fasa yang terletak di Selat Malaka. Kemudian agama Islam masuk ke Indonesia ini melalui perdagangan, perkawinan, kesenian, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Yang mulanya itu mereka percaya terhadap animisme, dinamisme. Kemudian agama Islam menyebar ke seluruh Nusantara, yaitu ke pedalaman Sumatera, pesisir barat dan utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Maluku, hingga ke Papua. Negara satu-satunya penduduk muslim terbanyak di dunia adalah Indonesia. Dan kemudian kerajaan Islam pertama kali di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Fasai yang berdiri pada tahun 1261 Masehi. Kemudian Aceh dikenal dengan Serambi Mekah. Oke, yang ketiga yaitu kebutuhan manusia terhadap agama. Secara nurani, manusia mengakui kekuatan dalam kehidupan ini di luar dirinya. Ini dapat dilihat ketika manusia mengalami kesulitan hidup, mendapatkan musibah, dan lain sebagainya. Kemudian ia mengeluh dan meminta pertolongan kepada sesuatu yang serba maha, yang dapat mengeluarkan dan membebaskan mereka dari keadaan itu. Naluri inilah yang membawa manusia untuk perlu beragama dan membutuhkannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia memerlukan agama, yaitu faktor kondisi manusia. Kondisi manusia terdiri dari berbagai unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani. Unsur jasmani yaitu kebutuhan manusia yang bersifat materi untuk melanjutkan kehidupannya. Kemudian unsur rohani yang bersifat ruh. Kebutuhan tersebut adalah pendidikan agama, budi pekerti, kepuasan kasih sayang, dan segala aktivitas rohani. Yang kedua yaitu faktor status. Status manusia adalah sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Karena apa? Manusia diberikan akal, pikiran, nafsu, dan lain sebagainya. Maka dari itulah tidak ada alasan manusia untuk tidak memiliki agama. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian Indonesia memiliki konstitusi negara, yaitu Pancasila,
di dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap yang tinggal di Indonesia ini harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Apabila tidak percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, maka dia tidak berhak hidup di negeri yang kita cintainya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang menyebabkan manusia butuh terhadap agama. Yang keempat adalah fungsi agama dalam kehidupan. Manusia adalah makhluk yang memiliki rasa keagamaan, kemampuan untuk memahami dan mengamalkan nilai agama. Dan karena tugas manusia di dunia yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu manusia menyelesaikan tantangan-tantangan hidup dengan agama. Dengan agama mereka berani mati-matian untuk membela agama. Dengan ini adalah agama yang satu-satunya yang mampu merubah kehidupan manusia. Yang selanjutnya itu agama memberikan bimbingan dan pengajaran tentang boleh tidaknya sesuatu perbuatan. Kita sebagai umat muslim, itu salah satu petunjuk kita yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.